Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja apa yang akan terbacakan dalam pembacaan kali ini. Oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang masih manipulatif di sini ya, atau masih memiliki banyak rahasia denganmu. Dia masih tidak jujur dengan apa yang terjadi pada dirinya, atau dia masih tidak jujur dengan sesuatu. Tapi kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk tetap selalu tahu kabarmu atau keadaan kamu. Dia ingin lebih bisa mengetahui ya apa yang sedang kamu lakukan, kamu dengan siapa. Bahkan mungkin kamu pun sering memantau dia ya. Kadang-kadang kamu mungkin juga sering memantau dia. Jadi kalian sebenarnya sama-sama saling memantau kalau aku lihat di sini. Kemudian aku lihat juga di sini dia ingin sekali melakukan effort atau usaha untuk kamu, untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Dan di sini dia masih percaya dengan apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi di antara kalian sekarang, ini pasti akan ada hikmahnya, pasti akan ada cerita baik di dalamnya gitu ya. Terutama tentang hubungan kalian. Dia adalah seseorang yang memang dulu pernah berjanji mungkin atau sudah pernah buat rencana untuk menikah denganmu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya. Atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, sudah pernah menikah atau sudah menikah. Jadi mungkin kamu terpartinya atau bagaimana ini. Kemudian saat ini dia itu memang lagi fokus sama keluarga ya. Mungkin keluarganya memang lagi ada masalah, atau secara keluarganya ini mungkin lagi kesulitan atau bagaimana ya. Jadi intinya saat ini tuh dia benar-benar lagi fokus pada keluarga. Dalam keadaan perpisahan seperti ini, aku lihat dia itu ingin sekali ya banyak bercerita denganmu, atau berbagi cerita lah ya, berbagi cerita hal-hal baik yang pernah dia lakukan ke kamu, pernah dia dapatkan. Oke. Menurutnya kamu dan dia di sini masih muda ya. Terpaut berapapun jarak umur di antara kalian, atau berapapun umur dia merasa dia masih muda. Atau memang dia ini punya jiwa muda ya, jiwanya selalu merasa jiwa muda gitu. Jadi walaupun umurnya 40-an ke atas, dia tuh tetap punya jiwanya ngerasa kayak masih anak muda gitu loh. Dia menyesal dia telah berbohong kepada kamu. Entah apa yang dia pernah tutup-tutupi dari kamu, tapi dia menyesal ya. Karena dengan kebohongannya akhirnya hubungan ini jadi rusak, hubungan ini jadi nggak jelas ya, hubungan ini berantakan. Dan kalau aku lihat memang bahkan sampai saat ini pun masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu. Dia masih ada ketidakjujurannya dengan kamu ya. Jadi saat ini tuh masih ada rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dan menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk berkata jujur, ataupun untuk kalian bisa bersama ya. Jadi saat ini tuh memang penundaan terjadi dari dianya
dari dia yang belum mau action untuk memperbaiki hubungan atau berkata jujur tentang segala sesuatunya ke kamu. Kenapa? Ya menurut dia timingnya belum tepat gitu, waktunya belum tepat, atau mungkin memang menurut dia belum siap, atau mungkin kamunya yang mungkin saat ini dia anggap belum siap untuk mendengarkan kejujuran atau kenyataan yang ada gitu loh. Kalau dia ingin berkata jujur, mungkin kamunya belum siap, dia lihat seperti itu. Dia adalah sosok seseorang yang memang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, dan inilah mungkin yang membuat hubungan kalian sekarang itu hancur, berantakan ya. Dan kalau aku lihat di sini dia merasa sedih loh setelah berpisah dengan kamu. Ada air mata yang mengalir di sini ya, dia menangis, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dia menyesali atas tindakannya. Dan kalau aku lihat ya di sini itu dia sedang mencoba untuk menyadarkan diri, memaafkan diri, introspeksi diri dan mencoba untuk memaafkan diri dia sendiri, berpikiran positif. Dan aku lihat di sini dia ingin kamu pun memaafkan dia. Jadi kalau kamu saat ini marah, kenapa kalian berpisah? Yaitu karena dipandang dia kamu lagi sudah marah dengan dia atau lagi marah dengan dia, sehingga dia menarik diri dari kamu. Dia tahu kamu kesal sama dia. Ya, dia tahu bahwa kamu sedang tidak merasa nyaman dengan dia, sehingga dia saat ini tuh menghindari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini karena dia sudah menyesali atas tindakan dia ya. Kemudian dia sedang mencoba menyembuhkan rasa sakit hati dia di masa lampau. Aku lihat di sini dia ingin sekali rekonsiliasi dengan kamu. Dia ingin datang lagi memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan di sini ada The Emperor ya. Jadi sebenarnya dulu saat kalian menjalani hubungan tuh ya, baik kamu ataupun dia, kalian selalu berusaha untuk membuat hubungan ini tampak lebih dewasa ya, tampak lebih mandiri seperti itu. Dan aku lihat di sini kalian ingin kalian ingin saling memberikan rasa kepuasan dalam hubungan gitu ya. Intinya ya dewasa lah ya. Kalian ingin berlaga atau memberikan hubungan yang lebih dewasa kayak gitu. Tapi nampaknya seiring berjalannya waktu, justru malah di sini itu ada seseorang yang lebih mengontrol atau manipulatif ya, sehingga hubungan ini tuh tidak berjalin dengan semestinya. Kemudian kalau aku lihat di sini ternyata dari sifat pengontrolnya seseorang ini, mungkin dia yang selalu mengontrol kamu atau memanipulasi kamu, sehingga kamu mungkin juga akhirnya memberontak dan akhirnya pun ikut ikut menunjukkan bahwa kamu pun bisa mengontrol gitu ya, mengontrol situasi atau seseorang atau dia gitu, sehingga di sini terjadilah situasi kompetitif di antara kalian. Kalian sama-sama ingin mengontrol satu sama lain. Kamu ingin mengontrol dia pun sebaliknya. Kamu ingin dia mengikuti apa yang kamu mau, dia pun sebaliknya gitu ya, sama. Dia pun ingin kamu mengikuti apa maunya, sehingga di sini timbullah situasi yang kompetitif, tidak ada yang mau mengalah ya, sehingga terjadi keegoisan dan ya konflik yang begitu besar karena nggak ada yang mau mengalah ataupun tidak ada yang mau menyesuaikan seperti itu ya. Dari perpisahan kalian saat ini, sebenarnya dia itu sedang membatasi diri untuk bertindak semena-mena ya, atau bertindak lebih parah dari yang kemarin gitu kan. Kemarin dia ingin mendominasi sehingga timbullah konflik ataupun kompetitif ya, sifat yang kompetitif di antara kalian. Kemudian kalian kan berpisah nih. Kalau aku lihat di sini dia itu sedang mencoba untuk
membatasi diri dia agar dia lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan atau dalam bertindak terhadap kamu. Sebelum dia melakukan keputusan atau melakukan suatu tindakan, dia harus benar-benar difikirkan banget ya tentang efek atau untung ruginya dari tindakan tersebut terhadap kamu. Juga aku lihat di sini memang si dia ini orang yang sangat pintar sekali menutup-nutupi perasaan atau tidak jujur tentang perasaan dia ke kamu. Dia sering sekali memanipulasi dirinya ya, yang seolah-olah kayak tidak mencintaimu padahal sebenarnya cinta banget gitu loh. Ya, jadi dia ini sering menutupi perasaan dia terhadap kamu. Dia beranggapan bahwa sebenarnya kalau misalkan mau hubungan itu langgeng berarti harus ada satu pemikiran dari kedua belah pihak, ada satu tujuan dari kedua belah pihak. Jadi tujuan dan pemikiran itu sama, maka hubungan ini bisa langgeng gitu ya. Cuman karena dia ini selalu menutup-nutupi perasaan dia ke kamu ya, dia apa itu namanya tadi, kayak ya tidak jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, sehingga menimbulkan perasaan atau perasaan yang tidak sehat, sehingga kesehatan mentalnya agak terganggu ya. Dia gampang emosian, dia gampang sensitifan ya, gampang ngambek, gampang marah seperti itu, karena yaitu dari tindakan dia yang tidak terbuka, tidak jujur dengan apa maunya ya, dan dia tidak jujur juga dengan perasaannya, sehingga di sini ada perbedaan perspektif juga gitu kan. Kamu beranggapan bahwa dia hanya mengontrol, hanya manipulatif saja gitu, tapi dia tidak cinta. Karena itu dia sangat pintar sekali menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, sehingga di sini banyak sekali kesalahpahaman dan akhirnya di sini justru malah membuat hubungan menjadi tidak sehat, termasuk kesehatan mentalnya kalau aku rasa buruk di sini. Bahkan mungkin ya selama ini ada seseorang nih yang selalu mencoba untuk mengalah ya agar pasangannya tetap bahagia gitu, tapi ternyata ini justru malah menyakiti hati seseorang lainnya gitu loh ya. Jadi siapapun yang mengalah agar pasangannya itu bahagia, dia yang kalau aku lihat di sini memiliki kekecewaan yang cukup besar gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini itu dia ini juga sedang menghindari atau melarikan diri dari konflik-konflik atau konfrontasi yang mungkin nantinya akan lebih menyebabkan perselisihan di antara kalian, terutama tentang komunikasi ya, kepercayaan dan komunikasi kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini komunikasi kalian itu sudah buruk banget. Nanti kalau misalkan salah paham lagi, takutnya semakin buruk lagi komunikasinya, terus itu semakin tidak percaya lagi satu sama lain. Makanya di sini dia sedang menghindari kamu, sedang berpisah dengan kamu dulu ya, karena menurut dia ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungan ini. Mungkin kamu memang lagi marah saat ini, kamu punya perspektif lain terhadap dia, kamu lagi emosian atau bagaimana, kamu intinya lagi nggak sepemahaman sama dia, sehingga di sini dia menarik diri dari kamu. Kemudian ada The Hierophant itu ya, dalam situasi apapun saat ini, perpisahan ataupun lagi marah-marahan ya, karena ini The Hierophant-nya tegak, aku rasa ya kalian akan dipersatukan kembali oleh semesta untuk mengulang atau memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Jika memang ada masalah di sini, kalian akan bersama-sama untuk mencoba memperbaiki masalah tersebut. Kalian akan belajar bagaimana cara untuk membuat hubungan ini bersatu kembali seperti itu. Intinya di Hierophant ini memang semesta yang menginginkan kalian untuk memperbaiki hubungan dan bersatu kembali seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini
sampai sekarang dia masih memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat ya. Bahkan di sini dia itu orang yang sangat menarik nih kalau aku lihat ya, jadi di depan umum atau di mata orang-orang di luar sana ya, atau di circle dia deh gitu ya, dia itu menarik loh karena orang yang sangat ramah, orang yang baik hati ya. Kalau aku lihat di sini dia itu saat ini tuh benar-benar lagi mencoba untuk percaya diri lagi gitu ya. Dan memang orangnya sebenarnya percaya diri dari dulu, orang yang sangat percaya diri banget tentang segala sesuatunya. Juga orangnya ramah, kalau bertutur kata itu lemah lembut, sopan ya, baik gitulah, ramah. Sehingga kalau misalkan dia berbaur dengan kalau dia ada di tempat umum ya, terkadang dia itu banyak menarik perhatian orang-orang gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini tingkat kepercayaan diri dia sudah mulai timbul naik lagi. Dan apa ya? Nih, kalau untuk masalah hubungan dia dengan kamu, aku lihat di sini dia tuh udah yakin banget. Memang dulu sempat kayak ragu gitu ya, karena mungkin sering terhasut dengan orang-orang dari pihak ketiga di antara kalian ya, mungkin tentang dengan selingkuhannya atau keluarganya atau orang tuanya atau siapa orang-orang terdekatnya. Tapi kali ini aku lihat dia sudah percaya diri, sudah mantep, sudah yakin dengan pilihannya bahwa yang dia inginkan itu kamu. Dia percaya diri banget, dia sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan-omongan dari pihak luar di antara kalian gitu ya, mau itu keluarga, mau itu pihak ketiga lainnya, siapapun gitu yang ingin menghasut hubungan kalian, yang ingin menyabotase hubungan kalian, dia sudah tidak mau peduli lagi kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia sudah yakin, udah mantep bahwa kamulah orang yang dia inginkan, orang yang dia sayangi, seperti itu. Jadi dia tidak mau lagi terpengaruh dengan omongan orang-orang di luar sana. Oke, dan kalau aku lihat di sini kamu juga berdealing ya dengan seseorang yang sangat analitis banget. Terus itu punya jiwa keadilan yang tinggi di sini ya. Dia itu benar-benar melihat dari berbagai perspektif sebelum dia mengambil suatu keputusan. Dan sangat-sangat banget ya dia ini kalau mau mengambil keputusan itu benar-benar dianalisa dulu baik-baik, baru dia bisa menentukan suatu keputusan apa yang harus dia ambil, seperti itu ya. Dia adalah orang yang memiliki kebiasaan yang sulit untuk dirubah apapun itu. Dan mungkin kamu juga tahu ya apa kebiasaan dia yang bahkan sampai sekarang tidak bisa dia rubah gitu. Terus itu dia ini sangat pintar sekali mengendalikan diri. Makanya di sini aku lihat kan dia gampang banget ya menutupi perasaan dia ke kamu ya. Nah, akhirnya sampai ada kesalahpahaman di antara kalian ya. Karena itu dia sangat pintar sekali menutupi diri pintar sekali mengendalikan diri. Dan kalau aku lihat di sini dia pernah masuk ke dalam suatu organisasi, mungkin kayak klub-klub gitu ya, kayak mungkin klub mobil, klub motor, mungkin dia biker atau apa gitu ya, atau mungkin ikut klub olahraga kayak gitu ya, futsal, bola atau tenis atau apalah ya, atau golf atau apalah, pokoknya dia ini masuk dalam suatu organisasi gitu. Dan kalau aku lihat di sini orangnya adil ya, orangnya beretika, bermoral. Terus itu juga mungkin dia ini ada yang bekerja di bidang peradilan ya, pengadilan gitu, militer atau kepolisian ya. Atau kalau misalkan tidak di bidang itu, memang berarti orangnya sangat analitis dan sangat berusaha banget untuk menjadi orang yang adil kayak gitu ya. Bisa adil lah gitu ya intinya. Orangnya sangat berpikiran secara logika ya, pakai logika banget, rasional banget orang ini. Dan orang ini paling gak suka kalau dia itu berinteraksi dengan orang-orang yang menurut dia itu tidak rasional, tapi itu menurut dia ya.
sesuai dari penilaian dia. Kalau dia menurut dia berbicara dengan orang yang nggak rasional, itu dia akan menghindari gitu loh, dia akan mundur, dia akan pergi dari orang itu. Orangnya pekerja keras banget ya, orangnya pekerja keras banget. Terus itu kalau aku lihat orangnya cerdas, orangnya sangat terstruktur ya. Bahkan kalau sebelum dia bekerja tuh kayak dia tuh membuat jadwal terlebih dahulu sebelum dia bekerja, agar ini loh, waktu yang dia keluarkan, waktu yang dia gunakan itu lebih efektif kayak gitu. Sehingga benar-benar terstruktur. Uh, Orangnya juga memang nggak gampang memihak ya gitu. Makanya aku bilang ini orang adil karena dia orang yang tidak gampang sekali dalam memihak ke sebelah pihak aja gitu loh ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, aku lihat di sini memang orang yang bisa sangat diandalkan, orang yang sangat bisa diandalkan ya. Apalagi di sini kalau aku lihat orangnya setia. Kalau terhadap pasangan tuh, kalau misalkan dia sudah menetapkan satu hati dia pada seseorang, maka dia benar-benar akan setia loh. Kalau aku lihat di sini ya, dan dia itu sangat-sangat apa ya, pintar atau bisa melindungi orang-orang terdekat dia, orang-orang terkasih dia gitu ya, kayak keluarga. Dia sangat, kalau misalkan keluarganya lagi dirundung masalah atau misalkan lagi ada masalah dengan seseorang, dia akan sangat melindungi keluarganya. Ya, tapi dengan keadilan ya. Kalau memang keluarganya memang benar, maka dia akan lindungi. Tapi kalau keluarganya tidak benar ya, dia akan cari cari keadilan gitulah ya. Yang terbaik bagaimana gitu. Nah, aku lihat di sini ya, dia ini sangat menjunjung tinggi kesuksesan dari pasangan. Jadi dia ini bukan sosok pasangan yang mendominasi sesuai maunya dia gitu, enggak. Gini, kalau misalkan pasangannya mau bekerja ya silahkan, kalau pasangannya tidak mau bekerja ya silahkan gitu loh. Yang penting apapun yang dilakukan pasangan itu pasangannya selalu merasa happy kayak gitu ya. Orang yang sangat menjunjung tinggi banget tentang kesuksesan memang. Misalkan pasangan mau bekerja sebagai A ya silahkan, mau bekerja sebagai B ya silahkan kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia itu sangat suka memiliki pasangan yang gini, sangat suka sekali punya kriteria pasangan yang secara intelijen itu mungkin cerdas gitu ya, cerdas, pintar seperti itu, atau cerdas, pintar, juga cantik, ganteng kayak gitu ya. Terus itu secara emosional juga mungkin stabil atau dewasa seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin kalau misalkan di sini kamu itu orang yang dia suka, orang yang dia disukai, berarti kamu itu punya karakter itu. Kamu mungkin cerdas atau pintar, kamu itu apa itu namanya tadi aku bilang, cantik atau ganteng ya, atau good looking gitu ya. Terus itu sama secara emosional mungkin kamu lebih secara emosional kamu bisa stabil atau dewasa seperti itu ya. Jadi inilah ceritanya ya, mudah-mudahan resonate. Jadi kalau misalkan belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries, Taurus ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan untuk alfabetnya di sini ya, itu aja ya. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.